Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permataning Tias, NPM 205-429. Pada malam ini atau hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran di SD. Bab yang akan saya jelaskan ada 4 bab, yaitu yang pertama adalah komponen kurikulum, yang bab kedua adalah instrumen mengajar, bab ketiga adalah hubungan antara perkembangan kurikulum dan instrumen mengajar, dan bab keempat adalah ringkasan dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Langsung saja saya mulai. Bab pertama adalah komponen kurikulum. Menurut Skillback dan Harris menyatakan bahwa kurikulum bukanlah materi pelajaran yang terpisah yang harus disampaikan dan dipelajari, melainkan bahwa kurikulum adalah pengalaman dan kebudayaan yang harus dipelihara dan dimodifikasi. Yang secara umum, kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa dengan baik di dalam maupun di luar sekolah, asal kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab guru atau sekolah. Yang dimaksud kegiatan itu adalah kegiatan itu tidak hanya terbatas pada kegiatan mitra ataupun ekstrakurikuler saja, melainkan apapun kegiatan yang dilakukan siswa asal saja berada di bawah tanggung jawab dan bimbingan guru itu merupakan suatu kurikulum. Menurut Nana S.Y. Sukmadinata tahun 2010, kurikulum mempunyai kesesuaian atau keterkaitan antara lain: 1. Kesesuaian kurikulum antara tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua adalah kesesuaian antara komponen-komponen dalam kurikulum. Lalu adapun prinsip-prinsip perkembangan komponen kurikulum yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini dalam arti kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup murid, relevansi dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, dan relevansi dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Yang kedua adalah prinsip efektivitas. Prinsip ini baik efektivitas mengajar guru ataupun efektivitas belajar murid. Yang ketiga adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yang dimaksud adalah baik efisiensi dalam segi waktu, tenaga, maupun biaya. Yang keempat adalah prinsip fleksibilitas. Artinya, ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pembelajaran. Nah, dalam menetapkan komponen-komponen kurikulum, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen, dan ada pula yang menyatakan bahwa komponen-komponen kurikulum terdiri dari 5 komponen, dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, pada dasarnya tetap sama, yakni ada komponen tujuan atau tujuan, materi atau isi, strategi dalam pembelajaran, dan evaluasi. Nah, komponen-komponen ini merupakan komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berpengaruhi atau saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Karena keterikatan atau ketergantungan yang erat itulah, kurikulum dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau sistem. Selanjutnya adalah komponen-komponen kurikulum secara umum. Yang pertama adalah pengembangan tujuan. Menurut Ivor K. Davis dalam Hasan tahun 1990, mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum dan akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Yang kedua, materi atau isi. Menurut Seiler dan Alexander dalam Zeiss tahun 1976, Seiler dan Alexander mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia, dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Lalu yang ketiga adalah strategi atau metode. Menurut Tiraccioni, strategi pembelajaran merupakan pola atau urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat adalah alat dan sumber. Walaupun fungsinya hanya sebagai alat bantu, akan tetapi alat dan sumber ini memiliki fungsi yang penting juga dalam kurikulum. Contohnya, dalam kemajuan zaman saat ini,
memungkinkan siswa dapat menggunakan alat yang lebih canggih dan belajar dari mana saja dan kapan saja. Yang terakhir adalah evaluasi. Menurut Tyler dalam Sukiman, memberikan pengertian evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar atau behavior. Sedangkan menurut Guba, dan Lincoln, evaluasi dinyatakan sebagai suatu proses dalam memberikan pertimbangan mengenai nilai-nilai dan arti sesuatu yang harus dipertimbangkan. Alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum adalah karena satu, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tujuan atau upaya pendidikan. Yang kedua adalah karena melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang ketiga adalah tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sahih atau valid. Sahih atau valid ini artinya adalah materi yang dituangkan dalam pembelajaran harus benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu, materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk perkembangan atau pemahaman ke depan. Yang kedua adalah tingkat kepentingan materi. Artinya, materi yang dipilih harus benar-benar diperlukan peserta didik dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang ketiga adalah kebermaknaan. Artinya adalah materi yang dipilih harus memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Maksudnya, akademis yaitu memberikan dasar pengetahuan tentang keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih lanjut pula. Sedangkan manfaat non-akademis adalah dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah layak dipelajari. Artinya, materi yang memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek kelayakan terhadap manfaat materi dan kondisi setempat atau kondisi siswa. Yang terakhir adalah menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut materi tersebut, serta dapat menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan atau mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya adalah dalam praktik implementasi kurikulum sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia selama ini, setidaknya dapat diidentifikasi dua kelompok strategi pembelajaran, yaitu TCL atau Teacher Learning Center Learning, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada guru dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Lebih menekankan pada penguasaan. 2. Biasanya memanfaatkan media tunggal. 3. Fungsi dosen atau guru hanya sebagai pemberi informasi utama atau evaluator. Yang keempat adalah proses pembelajaran atau penilaian dilakukan secara terpisah. Yang kelima, menekankan pada jawabannya benar saja. Dan yang terakhir, penekanan dilakukan pada bagaimana cara dosen atau guru atau pengajar melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran. Yang kedua adalah CCL atau Student Centered Learning atau strategi yang berfokus pada pembelajaran siswa atau berfokus pada siswa dengan karakteristik 1. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam mengolah pengetahuan. Yang kedua, tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga menekankan pada pengembangan karakter siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, memanfaatkan banyak media. Yang keempat, mahasiswa atau siswa dan dosen atau guru belajar bersama dalam pengembangan pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, mahasiswa atau siswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan atau dari sekolah saja, tetapi menggunakan berbagai jenis kegiatan sebagai sumber pembelajaran. Yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi sebagai alat dikelompokkan menjadi dua, yaitu evaluasi tes dan evaluasi non-tes. Evaluasi tes adalah jenis-jenis tes yang terdiri dari tes hasil belajar yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan jumlah peserta dibedakan menjadi tes hasil belajar kelompok dan tes individu. Yang kedua adalah non-tes, atau dapat diartikan sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek baik dari segi tingkah laku,
termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya observasi, wawancara, studi kasus, dan skala penilaian. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen kurikulum menurut Hamid Syarif. Hamid Syarif berpendapat komponen-komponen kurikulum ada beberapa macam, yaitu 1. Komponen tujuan. Nah, komponen tujuan pada pendidikan ini memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat kemudian dinamakan sebagai sebuah kompetensi. Yang kedua adalah komponen isi. Hamid Syarif berpendapat isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian dan topik pembelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran maupun belajar. Yang kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, komponen strategis. Strategis menurut Hamid Syarif memiliki dua hal yang sangat penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah komponen evaluasi. Menurut Hamid Syarif, komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Yang memfungsikan evaluasi ini berarti melakukan seleksi terhadap siapa saja yang berhak untuk diluruskan dan siapa-siapa saja yang belum berhak untuk diluruskan. Yang kelima adalah evaluasi hasil belajar mengajar. Menurut Hamid Syarif, dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Yang keenam adalah evaluasi pelaksanaan mengajar. Menurut Hamid Syarif, dalam program mengajar, komponen-komponen yang dievaluasi meliputi A. Komponen tingkah laku yang meliputi aspek-aspek subkomponen, yaitu berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah komponen mengajar meliputi isi, metode, organisasi, fasilitas, dan biaya. Yang C adalah, atau yang ketiga, komponen populasi mencakup mahasiswa, guru, administrator, spesialis pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Lalu kita akan masuk pada bab 2, yaitu instrumen mengajar. Secara umum, yang dimaksud instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur dan mengumpulkan data mengenai variabel-variabel dalam penelitian untuk kebutuhan penelitian. Itu adalah menurut Sudijono tahun 1996, dikutip dari Hajali dan Puji Mulyono. Lalu jenis-jenis instrumen sendiri ada dua. Dalam evaluasi ada dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Untuk pengertian tes secara umum sendiri adalah tes dapat digunakan untuk mengukur banyaknya pengetahuan yang diperoleh individu dari suatu bahan pelajaran yang terbatas pada tingkat tertentu. Maaf saya ralat, itu adalah pemikiran dari Bruce tahun 1978, dikutip dari Hajali dan Puji Mulyono tahun 2008. Lalu instrumen evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Nah, tes objektif adalah tes yang tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat, dan pemeriksaan dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Yang kedua adalah tes non-objektif. Tes non-objektif atau tes uraian, yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasi, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ini adalah beberapa contoh tes objektif. Yang pertama adalah pilihan ganda. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tes pilihan ganda adalah 1. Ada kesesuaian antara soal dan jawaban. 2. Penyusunan kalimat tiap soal harus jelas. 3. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat adalah soal harus mengandung satu masalah. Ini adalah contoh soal pilihan ganda. Contoh soal dari soal penjumlahan. Contohnya adalah min 8 plus 3. Di sini siswa akan
Tuntut untuk menghitung, lalu memilih jawaban atau menyilang jawaban salah satu dari sini mana jawaban yang benar. Yang kedua adalah pilihan benar atau salah. Benar, salah. Bentuk tes benar salah atau BS ini adalah soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu jawaban benar dan jawaban salah. Cara mengerjakan soal ini cukup untuk melingkari atau menandai pada jawaban yang dianggap benar. Ini adalah contoh soal benar salah. Yang ketiga adalah tes menjodohkan atau menjodohkan. Tes menjodohkan yaitu tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada kolom yang berbeda, yaitu pada kolom sebelah kiri berisi kolom soal dan sebelah kanan berisi kolom jawaban. Nah, yang harus diperhatikan pada saat menentukan tes benar salah ini adalah, maaf saya ulangi, tes benar salah itu memiliki dua kelebihan dan kekurangan loh. Sebelumnya, kelebihan tes benar salah adalah mudah disusun dan dilaksanakan, dapat dinilai dengan cepat dan objektif, dan dapat mencakup materi yang lebih luas. Sedangkan kekurangannya adalah peserta didik cenderung menjawab dengan coba-coba, lalu memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang rendah. Yang ketiga adalah sering terjadi kekaburan untuk menjawab soal yang benar-benar jelas. Lalu tes menjodohkan tadi, saya lanjutkan. Yang harus diperhatikan pada teknik penyusunan tes menjodohkan adalah 1. Harus menyesuaikan antara kompetisi dasar dengan indikator. 2. Kumpulan soal diletakkan di kolom sebelah kiri dan kumpulan jawaban diletakkan sebelah kanan untuk memudahkan siswa. Yang ketiga, menggunakan kalimat singkat dan terarah pada pokok pembahasan. Yang terakhir adalah tes isian singkat. Tes isian singkat adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawaban dengan singkat sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Cara menyusun tes isian singkat yaitu 1. Soal yang disusun sebaiknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga siswa menjawab dengan terurai. 2. Pernyataan sebaiknya hanya mengandung satu alternatif jawaban saja. Yang ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau tengah kalimat. Yang terakhir, dapat menggunakan gambar-gambar sebagai alternatif atau memudahkan pada saat menyajikan soal, sehingga dapat dipersingkat dan lebih jelas. Lalu tes non-objektif atau tes uraian dibedakan menjadi atau terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah uraian terbatas, yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan oleh guru. Contohnya, ini adalah contoh tes uraian terbatas. Yang kedua adalah tes uraian bebas. Di sini peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan dengan cara sistematika sendiri atau pemikirannya sendiri, tapi tetap terarah pada soal yang diberikan oleh guru. Ini adalah contoh soal uraian bebas. Lalu kelebihan dan kekurangan tes non-objektif. Tes non-objektif tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah tes dapat dibuat dengan cepat dan mudah. Yang kedua, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya sendiri dengan gaya bahasa sendiri dan menyusun kalimat dalam bentuk yang bagus, serta untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Lalu kekurangan tes non-objektif adalah kurang bisa mencakup isi materi secara keseluruhan. Yang kedua, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena pengetahuan siswa yang betul-betul sulit untuk diketahui. 3. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi unsur-unsur subjektif dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengoreksi jawaban dari para murid. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 3, yaitu hubungan antara perkembangan kurikulum dan instrumen mengajar. Dalam sebuah pembelajaran, perkembangan kurikulum dan instrumen pembelajaran adalah satu atau kesatuan atau sebuah kesatuan yang nyata. Sebagaimana yang kita tahu bahwa seiring perkembangan zaman, kurikulum terus mengalami perubahan. Hal tersebut demi mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Kesatuan nyata yang saya maksud adalah sebanyak apapun kurikulum berubah, tetap ada instrumen inti yang tidak berubah. Contohnya, tes, baik tes objektif maupun non-objektif. Karena mau secanggih apapun perubahan kurikulum, tetap akan ada tes meski wujudnya di-upgrade mengikuti perkembangan kurikulum. Misalnya, zaman dulu tes hanya dilakukan secara tertulis melalui kertas, tapi menyesuaikan keadaan saat ini yang ada atau keadaan saat ini, tes bisa dilakukan secara daring atau menggunakan alat elektronik. Contoh lainnya adalah ketika kurikulum dirubah ke kurikulum 2013 yang mana
Murid dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, tetapi tes tertulis tetap ada dalam setiap materi dan ujian. Hal tersebut merupakan contoh nyata dari seberapa tak terpisahkannya perubahan kurikulum dan instrumen pembelajaran. Kita akan masuk pada bab terakhir, yaitu ringkasan dari bab 1, 2, dan 3. Ini adalah ringkasannya. Skillback dan Harris menyatakan bahwa kurikulum bukanlah materi pelajaran yang terpisah yang harus disampaikan dan dipelajari, melainkan kurikulum adalah pengalaman dan kebudayaan yang harus dipelihara dan dimodifikasi demi pembelajaran yang lebih baik. Lalu menurut Nana S.Y. Sukadinata, tahun 2010, kurikulum mempunyai kesesuaian dan keterkaitan antara lain, kesesuaian antara tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat, kesesuaian antara komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Lalu, komponen-komponen yang ada dalam kurikulum sendiri meliputi 1. Pengembangan tujuan, materi atau isi, strategi atau metode, alat dan sumber, dan evaluasi. Dan dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut, yaitu sahih atau valid, atau terbukti kebenarannya. Yang kedua, tingkat kepentingan materi, kebermanaan, layak dipelajari, menarik minat siswa. Dalam praktiknya, implementasi kurikulum sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia selama ini setidaknya dapat diidentifikasi 2 strategi pembelajaran, yaitu TCL atau Teacher Centered Learning sebagai pembelajaran berpusat pada guru, dan CCL atau Student Centered Learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Evaluasi adalah alat yang dapat dikelompokkan menjadi 2 tes, yaitu tes dan non-tes. Jenis-jenis instrumen dan evaluasi pembelajaran ada 2, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Lalu hubungan antara perubahan kurikulum dan instrumen mengajar atau instrumen pembelajaran adalah sebanyak apapun kurikulum berubah, tetapi tetap ada instrumen inti yang tidak berubah. Contohnya adalah tes, baik tes objektif maupun non-objektif. Karena mau secanggih apapun kurikulum dirubah, tetapi tes akan tetap ada meski wujudnya di-upgrade mengikuti perkembangan zaman yang ada atau perkembangan kurikulum. Contohnya lagi adalah ketika kurikulum dirubah ke kurikulum 2013, yang mana murid dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, tetapi tes tertulis tetap ada dalam setiap materi dan ujian. Hal tersebut merupakan contoh nyata dari seberapa tidak terpisahkannya perkembangan kurikulum atau perubahan kurikulum dan instrumen mengajar. Sekian dari saya Dian Permataning Tias, pamit undur diri. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.